Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi ya. Sekarang kita melanjutkan materi setelah kemarin belajar tentang turunan. Meskipun sebenarnya turunan masih bisa dieksplor, soalnya masih relatif banyak, tapi kita cukupkan dulu. Sekarang kita lanjut ke aplikasi turunan. Oh ya, maaf, untuk pertemuan ini bapak-bapak pakai catatan dulu saja ya. Karena semalam ada musibah lah, laptop notebook bapaknya terkena apa ya, kalau nggak salah tuh ransomware gitu ya. Jadi semua data terinfeksi, akibatnya harus diinstal ulang dan diformat, dibuang semua datanya karena belum ada dalam tanda kutip penawarnya gitu. Tapi alhamdulillah data sudah terbackup beberapa hari yang lalu. Oke, jadi ya seadanya dulu sekarang ya. Persamaan garis singgung. Sebenarnya materi ini sudah kemarin di LKS 1 disinggung ya. Persamaan garis singgung disinggung di LKS 1. Jadi salah satu aplikasi turunan adalah mencari persamaan garis singgung suatu kurva, atau nanti kita singkat PGS ya, persamaan garis singgung, bukan Pegasus. PGS kurva Y sama dengan fx di A, B adalah, jadi ada sebuah kurva Y sama dengan fx, lalu ada persamaan garis singgung. Nah, seperti ini kurvanya. Jadi ada kurva Y sama dengan fx, lalu ada titik A, B. Kita mau mencari sebuah garis singgung ya. Kan syarat mencari persamaan garis itu kita bisa jadi kita punya dua titik atau satu titik dan satu gradien. Nah, di sini kan kita hanya dikasih satu titik, berarti kita mencari gradien. Dari mana gradiennya? Di pertemuan awal sudah dibahas bahwa makna fisis atau geometris dari turunan itu adalah gradien persamaan garis singgung. Jadi kalau kita punya kurva Y sama dengan fx dan kita mau mencari PGS di titik A, B, ya maka tinggal cari saja kemiringan garis singgungnya M PGS. Sebenarnya M nya itu adalah gradien, cuma biar dibedakan sajalah M PGS gradien persamaan garis singgung. Mirip kayak persamaan garis Y kurangi B sama dengan M kali X kurang A, M nya gradien, cuma untuk membedakan kita kasih M PGS, indeks PGS, itu saja. Begitu ya, relatif simple. Contoh satu adalah tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 di titik 2,3. Nah, tentu di sini A, B nya sudah ada, tinggal mencari gradien garis singgungnya. Jadi komposisi kita membuat garis singgung itu kita harus punya titiknya A, B yang mau disinggungnya di mana dan punya gradiennya, turunannya. Udah cukup segitu saja. Kalau kita sudah punya 2,3 A, B, nah tinggal mencari MPGS-nya, berarti F aksen di AA-nya kan 2 begitu. Atau mau F aksen mau Y aksen sama aja, kan di awal kita menganggapnya Y sama dengan Fx gitu. Kita turunkan Fx-nya, ya itu kan ada 2x kuadrat tuh, diturunkan menjadi 4x, kurang 3x turunkan jadi 3, 1 turunkan jadi 0. Jadi F aksen X adalah 4x kurang 3. Berarti F aksen 2 nya masukkan 2 ke F aksen kan. Nah, 4 kali 2 kurang 3, 5. Sudah, komposisinya sudah lengkap. Ada A, B 2,3, ada garisnya 5, masukkan saja oleh kita. Begitu ya. Jadi Y kurang 3, Y kurang B sama dengan M 5 kali X kurang 2. Ya, dikalikan, dapatlah Y sama dengan 5X kurang 7 ya. Semudah itu yang kita lakukan, Saudara. Oke, sekarang contoh 2. Nah, contoh 2 ya. Contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah 7X tambah 6 di titik berabsis min 1. Di sini apa itu absis? Ya, absis sudah lah ya. Absis itu akan adalah X. Kalau Y ordinat gitu ya. Maka absisnya X dengan min 1. Wah, begitu ya. Berarti itu A. Kita butuh B. Kalau ada A berpasangan, ada A, ada B, ada X, ada Y, gitulah. Masukkan min 1-nya ke Y. Masukkan min 1 pangkat 3 kurang 5 kali min 1 tambah 7 kali min 1. Maaf, sorry,
bukan yang maaf ya bentar, yang kedua itu ini soalnya ya, yang tadi contoh duanya yang ini, yang tadi agak keliru dikit. Jadi x pangkat 3 kurang 5x kuadrat kurang 8x 4. Jadi kita sudah tahu x nya min 1 ya, awas ya, fx nya x pangkat 3 kurang 5x kuadrat kurang 8x tambah 4 yang itu ya. Masukkan min 1 ke f. Nah, masukkan min 1 pangkat 3 5 kali min 1 kuadrat kurang 8 kali min 1 tambah 4. Yang diperoleh b nya adalah 6. Jadi titik a, b nya min 1,6. Sekarang tinggal kita mencari MPGS nya, yaitu f aksen di min 1. Nah, masukkan saja, cari f aksennya, turunkan fx. Tuh x pangkat 3 fx ya, tuh f. Udah ada fx terlihat. Nah, jadi 3x kuadrat ya min 5x kuadrat diturunkan jadi 10x kurangi 8. Kita masukkan x nya min 1 menjadi 3 kali min 1 kuadrat kurang 10 kali min 1 kurang 8 gitu ya. Jadi 3 tambah 10. Nah, udah dapat gradiennya 5. Jadi titiknya sudah punya min 1,6, gradiennya sudah punya 5. Maka bentar, kalau gitu terus goyang. Maka PGS-nya adalah y kurang 6 gitu ya, y kurang 6 sama dengan 5 kali x kurang min 1. Wah, kalau misalnya x tambah 1, jadi y sama dengan 5x tambah 5 tambah 6. Ya, kalau Anda ini tidak percaya, ya gambar di GeoGebra ya. Gambar di GeoGebra pasti bakal menyinggung gitu ya. Coba ya kita gambar di GeoGebra ya. Nanti sajalah. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga adalah tentukan persamaan garis singgung pada gx sama dengan 2x kuadrat kurang x tambah 5 yang sejajar dengan garis y sama dengan 3x kurang 7. Jadi ini kita mencari PGS, titik a, b nya belum ada. Nah, gradiennya juga belum ada secara jelas, tapi dikatakan bahwa PGS-nya itu sejajar dengan garis y. Karena PGS-nya sejajar dengan garis y, maka MPGS, gradien garis singgung itu ya sama juga dengan gradien garis y. Itu kan ya sama dengan 3x kurang 7. Nah, sudah enak lah ya, kalau 3x kurang 7 berarti gradiennya 3 kan begitu. Kan kalau y dan x nya dalam satu ruas ya sudah kita tahu, maka rumusnya adalah min koefisien x per koefisien y kalau x dan y nya dalam satu ruas. Kalau ini kan jadi y sama dengan 3x, ya sudah gradiennya yang nempel di x 3 begitu ya. Nah, ingatlah ini ya, bahwa kalau nanti ini suka terpakai, kalau g nya sejajar dengan h maka mg sama dengan mh. Kalau garis g tegak lurus dengan h maka mg sama dengan min 1 per mh. Nah, sekarang ya kita nyari dulu, berarti kan kita butuh MPGS nya sudah ada 3. Yang kita butuhkan adalah A dan B. Dari mana dapat A nya? A itu kan gradien itu ada hubungannya dengan A. Gradien itu adalah f aksen di A. Maka kalau mau mencari A, ya sudah saja turunkan G nya, G aksen itu sama dengan 3. Nah, gitu ya, G aksen sama dengan 3. Maka menjadi 4x kurang 1. Mungkin sebagian buku ada yang menulisnya jadi G aksen A gitu ya, karena tadi kita sudah nulisnya turunan gradien itu G aksen A. Tapi tidak juga nggak apa-apa. Tapi kita sudah tahu bahwa x-nya itu akan menjadi A begitu ya. Maka G aksen x sama dengan 3, turunkan G-nya menjadi 4x kurang 1 sama dengan 3. Nah, dapat x-nya 1. Ini adalah A. Kalau sudah dapat x-nya 1 ya, maka x itu kan terletak di G, a, b itu terletak di G, di kurva G. Maka masukkan x-nya 1 untuk mendapatkan b-nya. Masukkan 1 ke G, jadi G1. Masukkan 2 kali 1 kuadrat kurang 1 tambah 5, sehingga menjadi 2 kurang 1 tambah 5, 6. Jadi, nah sekarang sudah lengkap komposisinya. MPGS-nya sama dengan 3, titiknya a, b sama dengan 1,6 ya. Maka gradien garis singgungnya adalah, atau persamaan garis singgungnya adalah y kurang 6 sama dengan 3x kurang 1, atau y sama dengan 3x tambah 3. Begitu dulu lah saudara.